Pengen beli rumah, disuruh baca sholawat. Kepengen lunas hutang, disuruh baca sholawat. Kepengen punya mobil, disuruh baca sholawat. Kepengen jodoh, baca sholawat. Pengen apa saja, katanya disolawatin aja. Pengen dunia kok disuruh sholawat, nggak masuk akal. Kepengen dunia ya kerja. Kalau sholawat itu hanya untuk syafaat kita nanti di akhirat, kok apa-apa disolawatin. Pengen dunia kok disolawatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat, berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat, berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Sebenarnya ada banyak ya yang berkirim testimoni tentang kisah keajaiban sholawat. Bisa membeli 3 rumah barokah amalan sholawat ya. Nah, di sini ada yang komplain katanya baca sholawat kok untuk urusan dunia. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Ini yang pertama dari Kak Arna. Assalamualaikum Mbak Vina. Alhamdulillah, saya sudah buktikan sendiri dahsyatnya sholawat, the power of sholawat. Butuhnya waktu itu cuma 300.000 rupiah, Allah kasih saya 1 juta. Di detik-detik terakhir, 3 hari sebelum hari H, saya bayar utang Mbak Vina. Saya geber dengan sholawat. Saya membaca sholawat Jibril sampai 5.000 kali sehari Mbak Vina. Sehari semalam dengan amalan yang sholawat itu dengan berpasrah dan berharap hanya kepada Allah saja. Saya hanya berharap bisa bayar utang segitu saja Mbak Vina. Allah kasih saya lebih dari harapan saya berkat sholawat. Sungguh hanya Allah lah yang maha kuasa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya Mbak Vina. Allahu Akbar, siapa yang gak kaget? Berkat sholawat Allah kasih saya 1 juta rupiah. Padahal saya cuma butuhnya itu 300.000 karena saya geber sholawat sehari semalam. Sholawat Jibril 5.000 kali. Allah berikan saya keajaiban. Dan selanjutnya ini testimoni dari Kak Indah. Masya Allah Mbak Vina, aku saat ini sangat cinta sekali bersolawat. Setiap hari saya baca solawat. Pengalamanku bersolawat yaitu pertama, minta disembuhkan sama Allah penyakitku. Alhamdulillah sembuh karena aku bersolawat sambil pegang yang rasanya sakit. Dan yang kedua, bisa wisuda tepat pada waktunya Mbak Vina. Dulu posisinya nggak akan mungkin menurut saya karena ini mungkin berkat sholat ya. Tapi aku kan rajin ya, setelah sholat itu disolawatin sambil liatin muka dosen pembimbingnya Mbak Vina biar di ACC agar wisuda Mbak. Alhamdulillah bisa di ACC tepat waktu. Yang ketiga, waktu itu aku kan kepengen HP baru ya Mbak ya, aku sholawatin lagi gambar HP tersebut Mbak. Dan alhamdulillah berkat sholawat aku punya HP baru. Kalau lihat mobil, rumah bagus, kuliatin sambil disolawatin biar punya sendiri Mbak. Sekarang lagi rutin sholawat dengan meminta hajat yang lain Mbak. Semoga Allah memberikan dan meridai hajatku berkat sholawat. Karena saya yakin dengan sholawat semua akan terjadi. Berkat sholawat Allah berikan kita rahmat. Dengan sholawat Allah akan bersolawat pada kita juga. Dan selanjutnya ini testimoni dari Kak Laila. Alhamdulillah melalui sholawat aku bisa punya pekerjaan dari 1 tahun pengangguran Mbak Vina. Istiqomah baca sholawat 1000 kali per hari. Sholawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Padahal kalau bisa dipertimbangkan begitu ya, banyak pelamar yang bisa dikategorikan sangat terbaik
Dibandingkan saya Mbak Vina, pernah ikut tes kedua, saya terlambat dalam perjalanan. Saya baca sholawat, Mbak Vina baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad di sepanjang jalan sholawat. Alhamdulillah saya bisa masuk di tempat itu Mbak. Padahal di tes pertama ada yang terlambat, tidak bisa masuk lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah dasarnya sholawat, keajaiban sholawat. Apapun yang nggak mungkin jadi mungkin, the power of sholawat. Dan selanjutnya ini dari Kak Mukti, saya dari Sidoarjo. Berkat sholawat saya bisa membeli 3 rumah. Masya Allah ya teman-teman, berkat sholawat bisa membeli 3 rumah. Tapi saya ya kerja dan bersolawat, tidak disangka-sangka walaupun cuma seharga 2 miliar rumah saya. Masya Allah ya teman-teman, berkat amalan solawat bisa beli 3 rumah seharga 3 miliar rumahnya ya. Tapi saya merasa ajaib, dari mana uang yang saya dapat kok tiba-tiba di saat mau beli rumah, dagangan saya yang sangat laris, saya itu berjualan Mbak, berkat solawat dagangan saya laris. Bahkan keuntungan per bulan saya bisa mencapai 100 juta bersih. Masya Allah ya teman-teman. Itulah dasarnya sholawat ya teman-teman. Berkat sholawat, keuntungan per bulan dari hasil jualan itu bisa mencapai 100 juta bersih loh teman-teman. Masya Allah. Sungguh ajaib engkau ya Allah, katanya Kak Mukti. Nah itulah tadi teman-teman, testimoni keajaiban sholawat. Tidak ada yang gak mungkin bagi Allah. Bagi orang yang baca sholawat, sholawatnya Allah pada kita itu beda dengan sholawat kita pada Rasulullah ya teman-teman. Nah kan ada ya teman-teman kita tuh katanya kalau pengen banyak uang ya baca sholawat pohon uang. Kalau baca sholawat pohon uang serasa punya pohonnya uang di depan pintu kita. Ada yang baca sholawat Jibril, berkat sholawat Jibril rezekinya tuh jadi lancar. Karena sholawat Jibril itu banyak yang bilang adalah menarik rezeki. Dan ada juga yang bilang kalau pengen hajat cepat dikabul baca sholawat munjiat. Karena sholawat munjiat itu doa dikabul secepat kilat. Dengan sholawat munjiat semuanya tuh bisa jadi mudah. Sholawat munjiat itu adalah sholawat penyelamat, katanya ya teman-teman. Nah, sini bukan hanya katanya, memang benar bagi orang yang baca sholawat ya, hidupnya tuh jadi lebih tenang berkat sholawat, jadi mudah berkat sholawat ya, rezekinya jadi lancar ya teman-teman. Kalau kita baca sholawat hati tenang, kalau hati tenang itu akan menarik rezeki ya. Berkat sholawat Allah tuh akan mengampuni dosa-dosa kita. Kan yang menjadi penghalangnya terkabulnya doa itu kan adalah dosa. Nah kalau kita baca sholawat, setiap hari baca sholawat, kita rutin baca sholawat ya, kita istiqomah baca sholawat, kita teratur baca sholawat, Allah itu akan merahmati kita, Allah akan bersolawat juga pada kita. Kalau Allah sudah bersolawat pada kita, itu artinya Allah itu berkasih sayang pada kita. Kalau ada orang rezekinya seret ya, itu namanya kurang kasih sayangnya Allah, berarti kita kurang sholawat ya teman-teman. Kalau kita bersolawat 1 kali, Allah akan bersolawat pada kita 10 kali ya teman-teman. Nah cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua untuk selalu bersolawat. Semakin banyak kita baca sholawat, semakin istiqomah kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.